Aku tendang suami, ibu mertua dan pelakor licik pilihan mertua yang diam dua mengincar harta. Aku usir kalian dari istanaku dan aku tempatkan kalian di kolong jembatan. Di balik pernikahan mewah dan kehidupan bergelimang harta, aku, seorang perempuan mandiri dan penuh keberanian, terjebak dalam pengkhianatan ganda. Suamiku yang lemah, bersama dengan ibu mertuaku yang licik, diam-diam bersekongkol dengan seorang pelakor yang mereka pilih untuk merampas semua milikku. Namun, mereka salah besar. Saat aku menyadari niat busuk mereka, aku tidak tinggal diam. Dengan kekuatan dan kecerdasanku, aku berhasil mengusir mereka dari istanaku, menendang mereka keluar dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati, dan menempatkan mereka di bawah kolong jembatan, tepat di tempat mereka seharusnya berada. Aku takkan pernah membiarkan mereka menginjak-injak martabatku lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu ingin melihat lebih banyak kisah penuh keberanian dan pembalasan seperti ini. Bersama aku, Nayara Alexis, perempuan dengan nama seunik keberanianku, kita akan memberantas pengkhianatan dan kebohongan dari orang-orang yang paling kita percayai. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Nayara Alexis. Sejak kecil, aku dikenal sebagai perempuan yang mandiri, tegas, dan tidak mudah dipermainkan. Semua orang di sekitarku tahu, aku bukan tipe yang bisa diinjak atau dijatuhkan begitu saja. Aku lahir dari keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Orang tuaku selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang kuat. Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu selama kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Aku tumbuh menjadi perempuan yang ambisius dan pekerja keras. Lewat jerih payah dan keteguhan hatiku, aku berhasil membangun bisnis dari nol, hingga akhirnya aku hidup dalam kemewahan dan kemapanan. Rumah megah yang kubangun dari hasil keringatku sendiri berdiri kokoh, menjadi simbol dari segala pencapaian dan kerja keras yang kulakukan. Di balik kesuksesan itu, aku menemukan cinta pada seseorang yang kupikir akan mendukung dan melindungiku, seorang pria yang kukira bisa menjadi partner hidupku. Suamiku, Anton, adalah pria yang awalnya terlihat lembut dan penuh perhatian. Tapi, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Ibu mertuaku, Budiana, sejak awal tidak pernah menyukai kehadiranku. Dia menganggapku terlalu mandiri dan terlalu berani untuk menjadi istri yang baik bagi anaknya. Baginya, seorang istri seharusnya tunduk, patuh, dan menyerahkan segalanya pada suaminya. Tetapi, aku bukan tipe wanita seperti itu. Anton semakin lama semakin terpengaruh oleh ibunya. Hubungan kami yang awalnya penuh cinta berubah menjadi dingin dan berjarak. Aku merasa ada yang salah, ada yang disembunyikan dari pandanganku. Namun, aku tetap bertahan, berharap bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Hingga akhirnya, rahasia besar itu terbongkar. Mereka, Anton dan ibu mertuaku, diam-diam telah menyiapkan sebuah rencana busuk untuk menghancurkanku. Mereka bekerja sama dengan seorang wanita licik, seorang pelakor yang dipilih oleh ibu mertua sendiri, untuk mengambil alih semua yang aku miliki. Tapi satu hal yang mereka lupa, aku Nayara Alexis. Aku tidak pernah kalah dalam permainan apapun, terutama ketika hidup dan kebahagiaanku dipertaruhkan. Dan disinilah cerita ini dimulai, kisah pembalasan dendamku terhadap orang-orang yang mengkhianatiku. Ini bukan hanya tentang mengusir mereka dari hidupku, tapi juga tentang memulihkan martabatku sebagai perempuan yang tidak akan pernah diinjak-injak oleh siapapun. Bab ini memperkenalkan Nayara sebagai perempuan kuat yang mandiri, memberikan latar belakang tentang bagaimana kehidupannya berubah drastis, dan menggambarkan awal mula pengkhianatan yang akan dia hadapi. Semua tampak baik-baik saja di permukaan,
Tapi aku tahu ada sesuatu yang mulai berubah dalam pernikahanku. Anton, suamiku, yang dulu penuh perhatian, perlahan mulai menjauh. Dia sering pulang larut malam, selalu berdalih bahwa pekerjaan di kantor semakin sibuk dan menuntut banyak waktu. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku tahu betapa stresnya bekerja di lingkungan yang kompetitif. Namun, instingku sebagai perempuan mulai berbicara. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tak ingin dia bicarakan. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasa. Pekerjaan di kantor beres dan aku ingin mengejutkan Anton dengan makan malam romantis di rumah. Namun, ketika aku sampai di rumah, suasana terasa sepi dan canggung. Aku masuk ke ruang tamu dan mendengar suara samar dari lantai atas. Tawa seorang perempuan yang tidak kukenal. Jantungku berdegup lebih kencang. Itu bukan suara ibu mertuaku, Budiana, yang sesekali datang tanpa pemberitahuan. Suara itu asing, namun ada keakraban yang menggema di antara mereka. Dengan langkah tenang namun hati yang mulai panas, aku menaiki tangga menuju kamar tidurku. Semakin dekat, semakin jelas percakapan mereka terdengar. Aku yakin Nayara tidak akan curiga. Anton, dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Suara itu berbisik dengan nada menggoda. Tubuhku membeku di depan pintu kamar. Aku bisa mendengar Anton tertawa kecil. Ya, dia memang seperti itu. Selalu fokus pada bisnisnya. Itu yang membuat semuanya lebih mudah. Kata-kata itu menusuk hati. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Dalam sekejap, semua keraguan yang kupendam selama ini menjadi kenyataan. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena aku lemah, tapi karena rasa sakit dari pengkhianatan yang datang begitu tiba-tiba dari orang yang paling kupercaya. Pelan-pelan, aku mendorong pintu kamar. Di balik pintu itu, aku melihat mereka. Anton, suamiku, sedang duduk di tepi ranjang bersama seorang perempuan yang tak kukenal. Perempuan itu cantik, dengan penampilan yang anggun, tetapi di mataku, dia hanyalah bayangan hitam dari kebohongan dan pengkhianatan. Anton terkejut melihatku berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat seketika. Nayara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Anton berusaha bangkit dari tempat tidur. Suaranya terdengar panik dan canggung. Aku menatapnya tajam. Mataku menyiratkan kekecewaan yang dalam. Benarkah, Anton? Kalau begitu, jelaskan padaku. Jelaskan siapa dia dan apa yang kalian rencanakan. Perempuan itu, yang tadinya tampak percaya diri, kini mulai terlihat cemas. Dia berdiri, tapi tidak bergerak mendekat. Aku hanya teman, tidak ada yang serius di sini. Aku tertawa kecil, suara tawa yang teredam oleh kemarahan. Teman? Di kamarku, di rumahku, di ranjangku. Anton terlihat bingung, mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan yang jelas sudah terlanjur rusak. Ini hanya kesalahpahaman. Nayara, aku bisa jelaskan. Tapi aku sudah melihat cukup banyak. Bukan hanya Anton, tapi juga rencana busuk yang mereka siapkan. Ibu mertuaku, Budiana, sejak awal sudah tidak menyukaiku. Dia menganggap aku terlalu dominan dalam pernikahan ini, terlalu mandiri. Dan kini, dia memilih perempuan ini, perempuan licik yang tidak tahu malu, untuk menggantikan posisiku. Keluar dari rumahku, ucapku tegas, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk membuat mereka gemetar. Sekarang, Anton mencoba menahan langkahku, tapi aku menepis tangannya. Kamu pikir aku tidak tahu permainanmu dengan ibumu? Kalian kira bisa menyingkirkanku dan merebut semua yang sudah kubangun dengan kerja keras?
Kalian salah besar. Perempuan itu menatap Anton, berharap dia membelanya. Tapi Anton tak berdaya di hadapanku. Dalam satu langkah cepat, aku membuka pintu lebar-lebar, memberikan mereka jalan keluar. Kamu dan dia, keluar sekarang, sebelum aku kehilangan kesabaran. Anton mencoba berbicara, tapi aku tak memberi kesempatan lagi. Rasa sakit di dadaku sudah berubah menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini. Perempuan itu akhirnya melangkah keluar, diikuti oleh Anton yang masih terlihat kebingungan. Mereka mungkin berpikir aku lemah, tapi mereka salah. Ini baru permulaan. Pengkhianatan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Aku, Nayara Alexis, akan memastikan bahwa mereka membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam permainan ini. Dan dari hari itu, satu hal menjadi jelas bagiku. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaanku dan hartaku. Tidak Anton, tidak ibunya, dan terutama bukan perempuan licik itu. Setelah kejadian di kamar, aku tahu ini belum berakhir. Anton dan perempuan licik itu keluar dari rumahku, tapi bayangan dari pengkhianatan mereka masih tertinggal. Kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan kedamaian, sekarang terasa seperti medan perang. Aku tidak akan tinggal diam. Mereka boleh saja bersekongkol di belakangku, tapi aku akan memastikan mereka membayar mahal atas tindakan mereka. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, aku sudah duduk di ruang kerjaku. Kopi yang ada di hadapanku sudah dingin, dan laptopku menyala menampilkan laporan keuangan yang biasanya menjadi pusat perhatianku. Tapi pagi itu, pikiranku tidak berada di sana. Aku memikirkan langkah selanjutnya. Ibu mertuaku, Budiana, pasti ada di balik semua ini. Aku sudah lama mencium kebenciannya yang terbungkus dalam senyum palsu setiap kali dia datang berkunjung. Wanita itu tidak pernah menyukaiku, selalu menganggapku tidak layak menjadi istri untuk anak kesayangannya. Pagi itu, aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah Budiana. Aku ingin mendapatkan jawaban langsung dari bibirnya. Tak ada gunanya menunggu Anton memberikan penjelasan yang hanya akan penuh dengan kebohongan. Mobilku melaju kencang, dan tak butuh waktu lama untuk sampai di rumah besar ibu mertuaku, rumah yang selalu dia pamerkan sebagai simbol kejayaannya. Ironisnya, rumah ini dibangun dari sebagian uang yang pernah aku investasikan dalam bisnis keluarga Anton. Saat aku tiba, Budiana sudah menungguku di ruang tamu. Senyumnya manis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih gelap. Sepertinya Anton sudah menceritakan kejadian semalam. "Ah, Nayara, apa yang membawamu kemari pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada lembut yang palsu. Aku tidak tertarik bermain-main. "Budiana, kita tidak perlu berbasa-basi. Aku tahu Anda berada di balik semua ini. Perempuan yang ada di rumahku semalam, itu semua rencana Anda, bukan?" Wajahnya sedikit berubah, tapi dia tetap tenang. "Nayara, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin yang terbaik untuk Anton. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu. Kamu sering mengabaikannya. Sebagai ibu, aku hanya ingin melihat dia bahagia." Aku mendengus. "Bahagia? Anda menyuruh seorang perempuan murahan masuk ke dalam rumah kami sebagai bentuk kebahagiaan untuk Anton? Anda benar-benar meremehkanku." Budiana tersenyum dingin. "Kamu tak akan pernah mengerti, Nayara. Sebagai istri, tugasmu adalah melayani suami. Anton butuh perhatian, dan kamu terlalu sibuk mengejar ambisi bisnismu. Sudah saatnya Anton mendapatkan perempuan yang bisa mengurusnya sepenuhnya." "Perempuan yang bisa mengurusnya sepenuhnya? Seperti siapa?"
Seperti perempuan yang Anda bawa ke rumahku semalam? Tanyaku sinis. Bu Diana duduk dengan anggun di sofa, masih dengan senyum licik di wajahnya. Betul. Seperti dia. Aku yang memilihnya. Perempuan yang lebih tahu bagaimana cara membahagiakan suami. Kamu terlalu sibuk, Nayara. Anton butuh perempuan yang bisa ada di sisinya setiap waktu. Dan kamu tahu, sebagai istri, kamu tidak seharusnya memiliki kontrol penuh atas semua harta yang kalian miliki. Aku menatapnya tajam. Akhirnya dia mengungkapkan niat aslinya. Bukan hanya soal perempuan itu, tapi juga soal hartaku, rumahku, dan semua yang sudah kubangun dengan keringatku sendiri. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkanku, tapi juga merampas semuanya. Saya tidak akan membiarkan Anda dan Anton mengambil apa yang bukan milik kalian, kataku, suaraku penuh ketegasan. Harta yang kami miliki, sebagian besar berasal dari bisnis yang saya bangun. Rumah itu, mobil itu, bahkan sebagian besar aset yang kalian nikmati, semuanya dari hasil kerja keras saya. Bu Diana tersenyum sinis, dan kini tanpa basa-basi lagi. Kamu terlalu percaya diri, Nayara. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya? Harta itu adalah milik Anton sebagai kepala keluarga. Sebagai istrinya, kamu hanya menumpang. Kamu tidak tahu tempatmu. Aku berdiri dan menatapnya dengan amarah yang terkontrol. Anda salah besar, Bu Diana. Saya tahu betul tempat saya. Dan tempat Anda, Anton, dan perempuan licik pilihan Anda itu bukan di istana yang saya bangun. Jika Anda pikir bisa merampas semuanya, Anda salah. Ini baru awal. Aku berbalik dan meninggalkan rumah Bu Diana dengan langkah cepat. Rencana mereka mulai terbuka di hadapanku. Mereka ingin menjatuhkanku, menguasai hartaku, dan menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Sebaliknya, aku akan memainkan permainan ini lebih baik dari mereka. Anton, ibunya, dan perempuan itu akan menyesal pernah mencoba menantangku. Ketika aku kembali ke rumah, aku langsung menghubungi pengacaraku. Aku sudah siap untuk perang. Perang yang akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Anton dan ibunya mungkin mengira mereka pintar, tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Aku, Nayara Alexis, tidak akan pernah kalah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku, merenung. Perjalanan panjang penuh intrik ini baru saja dimulai. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang akan mengusirku dari istana yang aku bangun sendiri. Anton dan ibunya akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Beberapa hari setelah konfrontasi terakhirku dengan Bu Diana, rumah menjadi sunyi. Anton belum pulang sejak hari itu, memilih tinggal bersama ibunya. Bagiku, tidak ada perasaan lega, hanya kekosongan yang menggantung. Ini bukan hanya tentang cinta yang hilang, tapi tentang harga diriku yang diinjak-injak oleh orang yang seharusnya melindungi dan menghargai. Anton sudah lama berubah. Lelaki yang dulu ku kenal penuh semangat dan kasih sayang, kini hanyalah bayangan. Entah pengaruh ibunya atau perempuan licik itu, aku tidak tahu pasti. Yang jelas, permainan yang mereka mulai semakin terang. Mereka ingin membuatku hancur. Tapi yang mereka tidak sadari, aku bukan wanita yang mudah dijatuhkan. Hari itu, teleponku berdering. Panggilan dari seorang teman lama, seorang kenalan dari lingkaran bisnis. Nayara, aku punya kabar penting buatmu, katanya. Kamu harus hati-hati. Anton dan Bu Diana sedang berencana menguasai sebagian besar asetmu. Mereka bekerja sama dengan pengacara keluarga untuk mengubah pembagian harta secara diam-diam. Dadaku berdesir. Aku tahu mereka licik,
Tapi aku tidak menyangka mereka akan secepat ini bergerak. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Anton mengajukan perubahan surat kepemilikan rumah dan beberapa aset lain yang di atas namamu. Jika kamu tidak segera bertindak, mereka bisa mengambil semuanya. Hatiku mencelos. Aku selalu berpikir Anton tak akan sekejam itu. Tapi sekarang, setelah mendengar ini, tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Mereka serius ingin menghancurkanku. Bahkan sebelum aku bisa bersiap, aku langsung menghubungi pengacaraku. Kita harus bergerak cepat. Anton dan ibunya mencoba mengambil alih aset-asetku. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku dengan nada tegas. Pengacaraku, Pak Dimas, orang yang telah lama menangani urusan hukumnya, langsung merespon. Kita akan melakukan dua hal, Nayara. Pertama, kita akan membekukan sementara semua aset atas nama kalian berdua. Ini untuk mencegah Anton atau siapapun melakukan perubahan ilegal tanpa sepengetahuanmu. Kedua, kita akan mulai menyusun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kamu adalah pemilik sah dari sebagian besar kekayaan ini, terutama bisnis yang kamu bangun. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatku. Baik, lakukan apa yang perlu dilakukan, kataku mantap. Dalam beberapa jam, Pak Dimas dan timnya bergerak cepat. Semua aset yang di bawah namaku dan Anton dibekukan. Tidak ada transaksi yang bisa dilakukan tanpa persetujuanku. Anton dan ibunya pasti akan terkejut mengetahui langkah ini. Mereka mengira bisa bermain licik di belakangku, tapi kali ini aku berada selangkah lebih maju. Sore itu, saat aku duduk di meja makan dengan segelas anggur merah di tanganku, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Anton berdiri di sana. Wajahnya kusut dengan amarah yang tertahan. Apa yang kamu lakukan, Nayara? Kenapa kamu membekukan semua aset kita? Aku meletakkan gelas anggurku dengan tenang, menatapnya tanpa gentar. Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku, Anton. Sesuatu yang tampaknya kamu dan ibumu coba ambil diam-diam dariku. Anton melangkah maju dengan emosi yang tak tertahan. Ini bukan hanya tentang kamu, Nayara. Kita suami istri. Harta kita seharusnya milik bersama. Kamu tidak bisa bertindak seenaknya. Aku berdiri, menatapnya tajam. Harta kita? Jangan bercanda, Anton. Sebagian besar dari apa yang kita miliki sekarang adalah hasil kerja kerasku. Aku yang menghabiskan waktu dan tenagaku membangun bisnis ini. Dan sekarang, kamu berani mencoba mencurinya dariku dengan bantuan ibumu? Jangan pikir aku tidak tahu. Anton terdiam sejenak, tampak kebingungan. Kamu tidak mengerti, Nayara. Ibu hanya ingin yang terbaik untukku, untuk kita. Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Yang terbaik untukmu? Ini semua bukan tentang kebaikan, Anton. Ini tentang keserakahan. Ibumu tidak pernah menganggapku cukup baik untukmu, dan sekarang dia mencoba menggantikanku dengan perempuan yang dia pilih sendiri. Jangan pikir aku akan diam saja melihat kalian menghancurkan hidupku. Anton menggertakkan giginya, marah dan frustrasi. Ini semua karena kamu selalu sibuk dengan bisnismu. Kamu mengabaikanku, Nayara. Aku tersenyum dingin. Kamu mengabaikan dirimu sendiri, Anton. Jika kamu benar-benar mencintaiku dan menghargai pernikahan kita, kamu tidak akan mencari alasan untuk berselingkuh. Dan jangan pikir aku tidak tahu tentang rencana kalian dengan perempuan itu. Kau ingin merampas hartaku, membangun hidup baru dengan orang yang ibumu pilihkan? Jangan mimpi. Anton mendesah berat, tapi kali ini tanpa perlawanan.
Dia tahu bahwa pertarungan ini sudah dimulai, dan aku tidak akan kalah. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang, Nayara? Aku menatapnya tajam. Tak ada lagi rasa cinta di mataku. Aku ingin kalian semua pergi dari hidupku. Kamu, ibumu, dan perempuan itu. Kalian boleh berkhianat, tapi aku tidak akan membiarkan kalian merampas apa yang menjadi milikku. Mulai sekarang, kamu tidak punya hak lagi atas rumah ini atau asetku. Aku akan memastikan semuanya kembali ke tanganku. Anton terdiam. Wajahnya tampak bimbang. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Dia dan ibunya boleh mencoba menghancurkanku. Tapi aku Nayara Alexis, wanita yang tak akan pernah kalah oleh pengkhianatan atau permainan licik mereka. Keluar dari rumahku, Anton, bisikku pelan tapi tegas. Dan jangan pernah kembali. Hari itu dimulai seperti biasanya. Langit cerah, burung-burung berkicau di luar jendela. Tapi di dalam hati dan pikiranku, badai tak henti-hentinya bergemuruh. Anton sudah pergi dari rumah setelah pertengkaran terakhir kami, dan aku tahu, itu bukan akhir dari pertempuran ini, itu baru awal. Aku menyiapkan diriku menghadapi lebih banyak pengkhianatan dan tipu daya dari Anton dan Bu Diana. Namun, satu hal yang pasti, aku sudah siap untuk melawan. Pagi itu, seorang tamu yang tak terduga datang ke rumahku. Seorang wanita yang tampak tidak asing bagiku. Dia berdiri di depan pintu, ragu-ragu sejenak sebelum mengetuk. Aku membuka pintu dan menatapnya. Wanita yang selama ini hanya kudengar namanya, perempuan yang dibawa Bu Diana sebagai calon menantu baru. Dia tampak gelisah, matanya berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu mengucapkannya. Kamu Nayara, kan? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku menatapnya dengan dingin, menjaga jarak dan ketenanganku. Ya, dan kamu pasti perempuan yang dipilih Bu Diana untuk menggantikanku, kan? Wanita itu menunduk, wajahnya pucat. Namaku Karin. Aku ingin bicara denganmu. Tolong, izinkan aku masuk. Aku memandangnya tajam. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku penasaran. Tanpa berkata apa-apa, aku memberi isyarat agar dia masuk. Dia duduk di ruang tamu, tampak sangat cemas, seperti seseorang yang akan mengungkapkan rahasia besar. Ada apa? Katakan cepat. Ucapku, tidak ingin membuang waktu. Karin menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku harus jujur denganmu. Apa yang Bu Diana katakan tentang aku dan Anton semuanya tidak benar. Ya, aku dekat dengan Anton, tapi bukan seperti yang kalian kira. Aku dimanfaatkan oleh mereka berdua. Aku menyipitkan mata, berusaha memahami maksudnya. Dimanfaatkan? Jelaskan. Dia menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Diana memanipulasiku. Dia bilang, jika aku mendekati Anton dan menjauhkan dia darimu, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Uang, status, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata, itu semua bohong. Anton tidak pernah benar-benar menginginkanku. Dia hanya mengikuti permainan ibunya. Amarah mulai merayap di dadaku. Jadi, ini bukan sekadar masalah perselingkuhan biasa. Ada permainan licik yang lebih dalam dari yang kuduga. Apa maksudmu Anton hanya mengikuti permainan ibunya? Karin menarik napas panjang. Bu Diana merencanakan semuanya. Dia benci padamu, Nayara. Dia ingin menyingkirkanmu karena dia merasa kamu terlalu dominan dan berkuasa dalam pernikahanmu dengan Anton. Dia ingin Anton kembali ke kendalinya, dan dia berpikir aku bisa membantu melakukan itu.
Aku diiming-imingi kehidupan yang lebih baik, padahal semua itu hanyalah tipu muslihat. Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Jadi, selama ini Anton hanyalah pion dalam permainan ibunya, dan Karin adalah alat untuk menghancurkan hubungan kami? Karin melanjutkan, aku bodoh karena terjebak dalam rencana ini. Aku tidak ingin ini. Nayara, aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan mereka. Aku ingin kamu tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Rasa benci yang selama ini tertuju pada Karin sedikit mereda. Meski dia terlibat, ternyata dia juga korban dari ambisi gila Budiana. Kenapa kamu memberitahuku semua ini sekarang? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena aku sudah lelah hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam permainan Budiana. Dan aku juga tahu bahwa Anton, meskipun dia tidak lagi mencintaimu seperti dulu, masih dihantui oleh apa yang dia lakukan. Dia tidak sejahat yang terlihat. Ibunya yang membuat dia menjadi seperti ini. Aku berdiri dari kursiku, merasa beban yang begitu besar di pundakku. Terima kasih sudah jujur padaku, Karin. Tapi ini semua belum selesai. Aku harus menghadapi Budiana dan Anton. Mereka harus bertanggung jawab atas semua ini. Karin menunduk, lalu berdiri. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan keadilan. Nayara, aku akan pergi sekarang. Saat Karin pergi, pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Aku tahu ini saatnya untuk melawan Budiana secara langsung. Aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injak hidupku dan Anton tanpa perlawanan. Sore itu, aku pergi ke rumah Budiana, membawa semua kemarahan dan rasa sakit yang selama ini terpendam. Saat aku sampai di sana, Budiana sedang duduk di ruang tamu dengan Anton di sisinya. Mereka tampak terkejut melihatku datang tanpa pemberitahuan. Nayara, ada apa? Tanya Budiana dengan nada sinis, seolah dia tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang penuh konfrontasi. Aku menatapnya tajam, tanpa takut. Aku sudah tahu semuanya. Budiana, aku tahu tentang rencanamu dengan Karin. Aku tahu bagaimana kamu mencoba menghancurkan pernikahanku dengan Anton, dan aku tahu kamu ingin menguasai semua yang kumiliki. Budiana tersenyum licik, tapi aku bisa melihat kilatan ketakutan di matanya. Kau bicara omong kosong. Nayara, jangan menuduh tanpa bukti. Aku tertawa kecil, tetapi dingin. Karin sudah memberitahuku semuanya. Dia tidak tahan lagi dengan permainan kotormu. Dan sekarang, saatnya kau menerima konsekuensinya. Anton terdiam, wajahnya pucat. Nayara, aku tidak mau mendengar alasanmu. Anton, potongku tajam. Kamu sudah memilih ibumu daripada aku. Kamu sudah memutuskan untuk mengkhianati pernikahan kita. Dan sekarang, aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Budiana berdiri, wajahnya merah karena marah. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Nayara, kau hanya wanita sombong yang berpikir bisa memiliki segalanya. Aku mendekatinya, tanpa takut. Bukan aku yang sombong, Budiana. Itu Anda. Tapi kali ini, Anda yang akan kehilangan segalanya. Saya sudah memastikan bahwa tidak ada aset yang bisa Anda atau Anton ambil tanpa persetujuan saya. Dan saya pastikan Anda akan diusir dari rumah ini. Budiana terbelalak. Anton hanya bisa menunduk. Mereka tahu bahwa permainan ini sudah berakhir. Dan aku yang menang. Setelah pertarungan verbal di rumah Budiana, aku kembali ke istanaku dengan perasaan yang campur aduk. Rasanya seperti aku baru saja melewati medan pertempuran yang menguras tenaga.
Namun, aku tahu bahwa ini baru awal dari akhir perlawanan panjangku. Bagaimanapun, aku sudah membuat langkah besar dengan mengungkap kebohongan dan manipulasi Budiana, serta menunjukkan pada Anton bahwa dia telah terperangkap dalam permainan licik ibunya. Hari-hari berlalu, dan Budiana tak tinggal diam. Dia mulai menyebarkan gosip di antara keluarga besar dan tetangga, mencoba menghancurkan reputasiku. Dia mengatakan bahwa akulah yang menyebabkan pernikahan kami hancur, bahwa aku hanya memanfaatkan Anton untuk hartanya. Namun, kali ini aku tak lagi diam. Aku sudah cukup lama menderita, dan sekarang aku akan bertarung balik. Di belakang layar, aku mulai mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa Anton dan Budiana tidak bisa menyentuh aset-aset yang kami miliki bersama. Sebagai istri sah, aku memiliki hak yang kuat. Aku menghubungi pengacara terbaik di kota dan mulai merencanakan semua tuntutan yang akan kukirimkan ke pengadilan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak akan lagi menjadi korban manipulasi mereka. Pada suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang kerjaku sambil menandatangani berkas-berkas hukum, ponselku berdering. Itu Anton. Nayara, kita harus bicara. Suaranya terdengar lelah, penuh beban. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Anton, kita sudah selesai. Jawabku tegas. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Pintanya, suaranya memohon. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Aku setuju untuk bertemu dengannya di kafe tempat kami dulu sering menghabiskan waktu bersama saat masih pacaran. Ada nostalgia yang melingkupi tempat itu. Namun kini semua kenangan indah tampak sirna di balik bayang-bayang pengkhianatan. Anton duduk di depanku. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Dia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Nayara, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku terjebak dalam permainan ibuku, tapi aku juga bersalah karena membiarkannya terjadi. Aku terlalu takut untuk melawan, terlalu lemah untuk menghentikannya. Aku menatapnya. Hatiku berdebar-debar. Bagian dari diriku ingin marah, tapi ada juga bagian yang merasa lega mendengar pengakuannya. Aku ingin memperbaiki semuanya, lanjut Anton. Aku ingin kembali kepadamu. Nayara, aku akan memutuskan semua hubungan dengan ibuku jika itu yang kamu inginkan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam tawaku. Kamu ingin kembali setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku masih orang yang sama? Anton, kamu pikir aku akan memaafkan begitu saja? Anton terdiam, tampak tak berdaya. Dia menggenggam tangannya, seolah berharap ada keajaiban yang bisa mengubah situasi ini. Aku sudah memutuskan. Anton, aku akan melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aku tidak bisa lagi bersama pria yang begitu lemah, yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ibunya. Ini bukan hanya soal perselingkuhan atau manipulasi. Ini soal harga diri dan penghargaan. Kamu sudah menghancurkannya, kataku tegas. Anton tampak hancur mendengar kata-kataku. Nayara, tolong. Aku menyesal. Aku sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya. Penyesalanmu datang terlambat, Anton, jawabku dingin. Dan maaf, tapi aku sudah tidak punya tempat untukmu lagi dalam hidupku. Saat itu, aku merasa sangat berkuasa. Semua tahun-tahun penindasan dan manipulasi oleh Anton dan Budiana seolah lenyap dalam sekejap. Aku telah berdiri di puncak kemenangan atas mereka, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan posisiku lagi. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami resmi diputuskan oleh pengadilan. Aku mendapatkan hak penuh atas rumah dan aset yang kami miliki. Budiana,
Meski masih mencoba mempengaruhi Anton, tak bisa berbuat banyak. Semua bukti tentang manipulasi dan rencana busuknya sudah terang di mata hukum. Nama baik mereka runtuh di hadapan orang-orang yang dulu memandang tinggi keluarga Anton. Sementara itu, hidupku mulai membaik. Aku kembali fokus pada diriku sendiri dan karierku. Bisnis yang selama ini kujalankan mulai berkembang pesat. Semua kerja keras yang dulu tak pernah terlihat oleh Anton, kini menjadi pilar kesuksesanku. Aku bahkan mendapat penghargaan sebagai pengusaha muda yang sukses. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku tak perlu bergantung pada siapapun untuk bahagia. Di sisi lain, Anton dan Bu Diana mulai merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Anton terpaksa menjual sebagian besar asetnya untuk membayar biaya perceraian dan tuntutan yang diajukan oleh pengacaraku. Bu Diana, yang dulu selalu memegang kendali, kini tak punya apa-apa selain kebenciannya yang semakin membakar dirinya sendiri. Aku tahu ini belum akhir dari semua drama yang mereka bawa ke hidupku, tapi aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Aku telah menunjukkan pada mereka dan dunia bahwa Nayara bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Aku telah bangkit dari abu pengkhianatan, dan sekarang aku yang memegang kendali atas takdirku sendiri. Aku takkan lagi membiarkan siapapun mengatur hidupku. Ini adalah kemenanganku, dan tak ada yang bisa merebutnya kembali. Tersenyum kecil, aku menatap keluar jendela rumahku yang megah. Rumah yang dulunya juga menjadi simbol dari penindasan Anton dan ibunya. Sekarang, istana ini sepenuhnya milikku, dan mereka yang berani melawanku takkan pernah lagi berdiri di dalamnya. Terutama Anton dan Bu Diana. Waktu berlalu sejak perceraian kami resmi, namun Anton dan Bu Diana tampaknya belum bisa menerima kenyataan. Hidupku yang kini lebih tenang dan sukses membuat mereka semakin gelisah. Sejak hari itu, Anton beberapa kali mencoba menghubungiku. Dia masih berharap ada pintu yang terbuka baginya untuk kembali, tapi aku sudah menutup semua akses. Hatiku telah tertutup rapat untuknya, meski sesekali bayangan kenangan masa lalu berusaha merayap masuk. Suatu pagi, aku terbangun dengan dering telepon yang mengganggu. Tertera nama Anton di layar. Awalnya aku berpikir untuk mengabaikannya, namun entah mengapa ada dorongan untuk mengangkat panggilan tersebut. Nayara, tolong, aku butuh bicara. Suaranya terdengar serak, seperti orang yang tak tidur selama berhari-hari. Apa yang kau inginkan lagi, Anton? Bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya? Jawabku dingin. Ini bukan tentang kita. Aku butuh bantuanmu. Ibu. Bu Diana sedang sakit keras. Anton berkata terbata-bata. Suaranya bergetar. Aku terdiam. Nama Bu Diana masih membawa perasaan yang bercampur aduk dalam benakku. Wanita yang selalu merendahkanku, memandangku sebelah mata, dan berusaha menghancurkan pernikahan kami, kini membutuhkan bantuanku? Kenapa kau meneleponku soal ini? Kau punya banyak orang yang bisa membantu. Aku mencoba mengendalikan emosi. Aku sudah mencoba segalanya. Tapi ibu terus menyebut namamu. Dia ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia terus memintanya. Perasaan bimbang melingkupi diriku. Bagian dari diriku merasa puas melihat karma yang menimpa mereka, tapi ada juga rasa penasaran yang membawaku pada pikiran. Apakah ini kesempatan terakhir untuk menuntaskan semua dendam dan pertanyaan yang belum terjawab? Setelah menimbang, aku setuju untuk bertemu Bu Diana. Aku tak tahu apa yang diinginkannya, tapi aku merasa bahwa aku perlu melihatnya untuk menutup semua bab ini dalam hidupku. Hari itu aku datang ke rumah sakit tempat Bu Diana dirawat. Rumah sakit yang mewah, sesuai dengan gaya hidup mereka. Aku melangkah menuju kamar perawatan, dan ketika pintu terbuka, kulihat Anton duduk di sudut ruangan.
wajahnya tampak lusuh dan penuh kecemasan. Di ranjang, terbaring Budiana, dengan selang infus dan oksigen yang terpasang di tubuhnya. Tatapannya berubah ketika melihatku masuk. Mata tuanya yang dulu penuh kebencian kini tampak lelah dan kosong. "Nayara, kau datang." Suaranya parau dan hampir tak terdengar. "Apa yang kau inginkan, Budiana?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia terdiam sejenak, lalu dengan perlahan mengangkat tangannya, isyarat untukku mendekat. Meski ada rasa ragu, aku akhirnya melangkah mendekati ranjangnya. Aku sudah salah," katanya dengan suara terputus-putus. "Aku terlalu keras padamu, terlalu sombong." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Selama bertahun-tahun, aku menanti pengakuan ini, tetapi mendengarnya langsung darinya tak seperti yang aku bayangkan. Aku merasa ada sesuatu yang masih tertahan dalam benakku, perasaan sakit yang belum sepenuhnya sembuh. "Kau tahu kenapa aku seperti itu?" lanjutnya. "Aku takut kehilangan Anton. Sejak ayahnya meninggal, hanya dia yang kumiliki. Aku takut kalau kau mengambilnya dariku, aku akan sendirian." Bukan itu yang terjadi," jawabku dengan lirih. "Aku tak pernah ingin memisahkan kalian. Tapi kau yang membuat Anton menjauh dariku. Kau yang membuat semua ini menjadi perang." Budiana menghela napas panjang, seolah menahan sakit yang begitu dalam. "Aku tahu, dan sekarang aku membayar semua kesalahanku. Aku kehilangan segalanya, termasuk Anton. Dia bahkan mulai menjauhiku." Anton yang duduk di sudut ruangan tampak menundukkan kepala, mungkin menyadari bahwa hubungan mereka tak pernah sama lagi setelah semua intrik yang terjadi. "Tapi kau, Nayara," lanjut Budiana, "kau lebih kuat dari yang kukira. Kau bertahan dan sekarang, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan, tahu bahwa kau yang sebenarnya pantas berada di sisi Anton, bukan orang lain." Aku menatap wanita itu, wanita yang dulu berusaha menghancurkanku, kini tampak begitu rapuh dan penuh penyesalan. Namun, meski ada pengakuan dan penyesalan dari dirinya, aku tahu bahwa hidupku sudah melangkah jauh dari mereka. Tak ada gunanya lagi menoleh ke belakang. "Aku sudah memaafkanmu, Budiana," kataku akhirnya. "Tapi aku tak bisa kembali. Semuanya sudah selesai." Budiana menatapku dalam-dalam. Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Itu mungkin terakhir kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Dengan hati yang ringan, aku meninggalkan kamar itu, mengetahui bahwa aku telah memenangkan pertarungan batin yang selama ini membelengguku. Keluar dari rumah sakit, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Meskipun semua luka tak bisa sepenuhnya hilang, aku tahu aku telah menyelesaikan babak ini dengan cara yang benar. Aku tak lagi terikat pada masa lalu, pada pengkhianatan, atau pada mereka yang mencoba menjatuhkanku. Anton mencoba menghampiriku ketika aku berada di parkiran. "Nayara, terima kasih sudah datang. Ibu benar-benar menghargainya." Aku mengangguk. "Aku tak datang untukmu, Anton. Aku datang untuk diriku sendiri, untuk menutup semua ini." "Apakah masih ada kesempatan untuk kita?" tanyanya dengan harapan di matanya. Aku tersenyum tipis. "Anton, semuanya sudah berakhir. Aku sudah menemukan hidupku sendiri, dan aku berharap kamu juga bisa menemukan kedamaianmu." Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan menjauh darinya. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kami, dan aku tahu aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hidupku telah melangkah ke arah yang lebih cerah, dan sekarang, aku bisa memulai babak baru dengan sepenuh hati. Aku, Nayara, kini telah benar-benar bebas. Setelah pertemuan terakhir dengan Budiana di rumah sakit,
hidupku berjalan lebih tenang. Aku mulai fokus pada bisnis dan pengembangan diriku. Meski begitu, bayang-bayang masa lalu masih sering mengusik. Aku tahu bahwa Anton masih mencoba mendekat, meski aku sudah jelas mengatakan bahwa hubungan kami berakhir. Sore itu, aku sedang duduk di balkon apartemenku, menikmati secangkir kopi sambil memikirkan masa depan. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku hampir saja mengabaikannya, tapi ada dorongan kuat untuk mengangkat. "Halo," sapaku. "Nayara, ini aku, Anton." Suaranya terdengar lebih dalam dari sebelumnya, mungkin karena tekanan hidup yang kini menimpanya. Aku menghela napas panjang, menyesali mengapa aku mengangkat panggilan ini. "Ada apa lagi, Anton? Apa yang kau butuhkan sekarang?" Aku tahu kau tak ingin mendengarku lagi, tapi tolong dengarkan kali ini. Ibu sudah meninggal, Nayara." Perkataannya membuat hatiku terhenti sejenak. Meskipun hubungan kami penuh pertentangan, mendengar kabar kematian Bu Diana masih terasa seperti pukulan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. "Aku turut berduka, Anton," jawabku dengan suara yang bergetar sedikit. "Ibu meninggal tadi malam. Dia memintaku untuk memberitahumu. Dia ingin kamu datang ke pemakamannya," lanjut Anton. Aku terdiam. Haruskah aku pergi? Meskipun hubunganku dengan Bu Diana tidak baik, rasanya tak pantas jika aku tak menghadiri pemakamannya. Di saat-saat terakhirnya, dia menunjukkan penyesalan yang tulus. Mungkin ini kesempatan terakhirku untuk memberi penghormatan. "Aku akan datang," jawabku akhirnya, meski ada perasaan yang berat dalam diriku. Hari pemakaman tiba. Udara terasa dingin, seolah alam sedang ikut berduka. Aku tiba di pemakaman dengan mengenakan pakaian serba hitam. Terlihat Anton berdiri di samping peti mati. Wajahnya tampak kosong dan penuh dengan kesedihan yang dalam. Beberapa orang lainnya hadir, tapi suasana begitu sunyi. Aku mendekat perlahan, dan ketika aku berdiri di hadapan peti Bu Diana, perasaan campur aduk menguasai hatiku. Dia adalah orang yang pernah membuat hidupku begitu sulit, tetapi juga orang yang akhirnya mengaku salah dan memohon maaf di akhir hayatnya. Di dalam hatiku, ada sedikit kedamaian yang kutemukan. Setelah upacara selesai, Anton menghampiriku. "Terima kasih sudah datang, Nayara. Ibu akan sangat menghargai ini." Aku hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Perasaan canggung mulai menyelimuti kami, seolah ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi tidak ada kata yang tepat untuk mengungkapkannya. "Nayara," Anton mulai berbicara lagi. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, dan aku tahu aku tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin kita bisa berbicara baik-baik, setidaknya sebagai teman. Aku benar-benar menyesal atas semuanya." Aku menatap Anton. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Dia tampak lebih dewasa, lebih menyadari bahwa hidupnya sudah berubah, dan dia telah kehilangan banyak hal, termasuk aku. "Anton, aku sudah memaafkanmu," kataku dengan tenang. "Tapi kita tak bisa kembali seperti dulu. Hidup kita sudah berbeda sekarang." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku harap suatu hari nanti, kita bisa berteman. Itu saja yang aku minta." Aku tersenyum tipis. "Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku butuh jarak." Aku berbalik dan mulai melangkah pergi, meninggalkan Anton yang masih berdiri di samping makam ibunya. Di langkah-langkah terakhirku, aku merasa beban yang selama ini ada di pundakku mulai terlepas satu persatu. Bu Diana telah pergi,
Anton sudah menerima kenyataan, dan aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Beberapa minggu setelah pemakaman, kehidupanku benar-benar berubah. Bisnisku semakin berkembang, dan aku mendapatkan banyak tawaran kerjasama. Aku mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, menikmati hidup tanpa beban masa lalu. Meski Anton beberapa kali mencoba menghubungi, aku tetap menjaga jarak. Aku butuh waktu untuk benar-benar berdamai dengan diriku sendiri. Satu hari, aku mendapat pesan dari Anton. Kali ini, dia tidak lagi memohon untuk kembali atau meminta maaf. Dia hanya menulis, "Nayara, terima kasih sudah datang ke pemakaman ibu. Aku ingin kau tahu bahwa aku akhirnya sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku akan pindah ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Aku berharap kau bahagia dan sukses dalam hidupmu. Maafkan aku atas semua yang pernah terjadi." Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Akhirnya, Anton telah membuat keputusan yang tepat untuk melanjutkan hidupnya, dan aku merasa lega bahwa dia bisa melepasku sepenuhnya. Dengan hati yang ringan, aku menghapus pesan itu dan melanjutkan hariku. Hidup terus berjalan, dan kini aku tahu bahwa masa depanku cerah dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku, Nayara, telah benar-benar menemukan kebebasan dan kedamaian yang selama ini kucari. Hidup ini masih panjang, dan aku siap untuk menjalani setiap langkahnya dengan kepala tegak. Setelah beberapa bulan berlalu sejak pemakaman Budiana, hidupku mulai kembali stabil. Bisnisku semakin maju. Aku mulai menjalani hidup yang lebih mandiri dan bebas. Rasanya, setiap langkah yang kuambil membawa aku semakin jauh dari bayang-bayang Anton dan keluarganya. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Suatu pagi, saat sedang bersiap-siap untuk rapat besar dengan klien baru, ponselku kembali berdering. Nama Anton muncul di layar, tapi kali ini ada rasa berbeda. Aku sudah tidak lagi merasakan kemarahan atau kebencian, hanya kekosongan. Aku memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. "Halo, Anton," sapaku dengan nada netral. "Hai, Nayara," jawabnya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada biasanya. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku butuh bicara denganmu. Ada sesuatu yang harus kukatakan sebelum aku pergi. Aku terdiam sesaat. "Kau akan pergi?" "Ya, aku memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Aku ingin memulai hidup baru, meninggalkan semua yang sudah terjadi di sini," jawab Anton. Suaranya terdengar tulus. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sebagian dari diriku merasa lega mendengar bahwa Anton akhirnya membuat keputusan yang jelas. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh. Perasaan bahwa ini benar-benar akhir dari semua yang pernah kami lalui bersama. "Kapan kau akan pergi?" tanyaku akhirnya. "Minggu depan. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, dan aku tidak ingin membawa semua ini bersamaku." Aku ragu sejenak, tapi kemudian setuju. "Baiklah, Anton. Kita bisa bertemu hari Sabtu di kafe dekat taman, tempat biasa kita dulu sering pergi." "Terima kasih, Nayara. Sampai jumpa di sana," jawabnya sebelum menutup telepon. Sabtu pagi, aku tiba di kafe lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Kafe itu adalah tempat kami sering menghabiskan waktu bersama di masa lalu, dan sekarang rasanya berbeda. Aku duduk di meja sudut, mengingat kenangan lama sambil menyesap secangkir kopi. Anton tiba tak lama kemudian, terlihat lebih kurus dan lelah, tapi ada sesuatu yang lebih damai dalam dirinya. Dia duduk di hadapanku, tersenyum kecil.
Terima kasih sudah mau datang, Nayara. Tak apa, Anton. Apa yang ingin kau katakan? Tanyaku, ingin langsung ke inti pembicaraan. Anton menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal. Aku menyadari sekarang betapa buruknya aku memperlakukanmu, dan betapa salahnya pilihanku dulu. Ibu, dia juga salah. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal dengan segala hal yang telah terjadi. Aku mendengarkannya dengan saksama. Aku tahu, Anton, dan aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku butuh damai, dan dengan memaafkan, aku bisa melanjutkan hidup. Anton tampak terkejut dengan jawabanku. Kau benar-benar memaafkanku? Aku mengangguk. Ya. Tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Apa yang kita lalui sudah selesai. Hidupku sudah berbeda sekarang. Anton tersenyum pahit. Aku mengerti. Dan aku juga tak berharap kita kembali. Aku hanya ingin pergi dengan perasaan bahwa aku setidaknya mencoba memperbaiki kesalahan. Kau sudah melakukannya, Anton. Dan aku menghargai itu, jawabku dengan tulus. Kami berbincang untuk beberapa saat lagi, mengenang masa lalu tanpa beban dendam atau rasa sakit. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami berdua benar-benar bisa melepaskan semua kepahitan yang pernah ada. Di akhir pertemuan, Anton berdiri dan mengulurkan tangannya padaku. Selamat tinggal, Nayara. Aku harap kau mendapatkan semua kebahagiaan yang layak kau dapatkan. Aku menjabat tangannya dan tersenyum. Selamat tinggal, Anton. Semoga kau juga menemukan kedamaian dalam hidup barumu. Dia tersenyum kembali sebelum berbalik dan pergi. Aku menatapnya pergi, merasa bahwa ini benar-benar akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Anton kini hanyalah bagian dari masa lalu, dan aku sudah siap melangkah ke masa depan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Anton telah benar-benar pindah ke luar negeri. Dia memulai bisnis kecil di sana dan tampaknya menemukan hidup yang lebih baik. Aku merasa lega mendengar bahwa dia telah menemukan jalannya, meski itu berarti tanpa diriku. Aku pun kembali fokus pada hidupku sendiri. Bisnisku semakin sukses, dan aku mulai membangun kehidupan yang baru, lebih kuat, lebih percaya diri, dan bebas dari segala beban yang pernah menghantuiku. Kini, aku tahu bahwa aku tidak butuh siapapun untuk melengkapiku. Aku, Nayara, adalah wanita yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Aku telah mengusir segala ketidakadilan, kepahitan, dan kesakitan dari hidupku. Kini, aku berdiri di puncak istanaku sendiri, bukan yang terbuat dari batu, tapi dari keberanian, ketekunan, dan cinta pada diriku sendiri. Dan tak ada satupun yang akan bisa menjatuhkanku lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Anton. Segala rasa marah, benci, dan kecewa yang pernah menguasaiku kini hanya menjadi kenangan. Kehidupanku mulai berjalan lebih stabil. Bisnis yang selama ini aku bangun semakin berkembang pesat. Aku fokus pada pertumbuhan diri, belajar lebih banyak, dan membangun jaringan yang lebih kuat. Suatu pagi, ketika sedang bersantai di halaman rumahku yang megah, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Aku teringat kembali bagaimana aku dahulu menjalani hidup di bawah bayang-bayang Anton dan Budiana. Segala keputusan yang aku ambil selalu dipengaruhi oleh keinginan mereka. Anton yang dulu aku cintai sepenuhnya berubah menjadi sosok yang begitu asing bagiku. Dan Budiana, wanita yang dulu kupanggil mertua, telah mencoba merusak hidupku dengan cara yang paling licik. Namun, hari ini aku berdiri di atas semua itu.
Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan, bahwa aku mampu meraih kebahagiaan dan sukses tanpa perlu bergantung pada siapapun. Rumah besar ini, istana baruku, adalah bukti dari keteguhan hati dan kerja keras yang selama ini kulalui. Suatu sore, aku mendapat telepon dari seorang teman lama, Lita, yang kebetulan baru saja mendengar kabar tentang Anton. Ia bercerita bahwa Anton tampaknya tidak begitu bahagia di kehidupan barunya di luar negeri. Bisnis kecil yang dia bangun belum juga sukses, dan dia tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. "Apakah kau merasa kasihan padanya, Nayara?" tanya Lita dengan nada prihatin. Aku terdiam sejenak. "Kasihan? Tidak. Aku merasa bahwa Anton pantas mendapatkan apa yang terjadi. Setiap pilihan yang dia buat adalah keputusannya sendiri, dan konsekuensinya adalah hasil dari tindakannya. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam simpati yang salah tempat." "Aku tidak kasihan, Lita," jawabku akhirnya. "Aku hanya merasa lega bahwa aku sudah keluar dari lingkaran itu." Lita tertawa kecil. "Kau benar-benar berubah, Nayara. Kau kini lebih kuat dan tegas. Aku senang melihatmu seperti ini." "Terima kasih. Aku juga senang pada diriku yang sekarang," jawabku dengan senyum lebar. Hari-hariku terus berlalu dalam kesibukan membangun karir dan kebahagiaan pribadiku. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga datang mengetuk pintu hidupku lagi, dan kali ini, datangnya dari Anton. Suatu siang, aku tengah memeriksa laporan keuangan bisnisku ketika pintu rumahku diketuk. Aku mengintip melalui lubang intip dan terkejut saat melihat Anton berdiri di sana. Wajahnya tampak kusut dan lelah, seperti seseorang yang telah menjalani hari-hari yang berat. Dengan ragu, aku membuka pintu. "Ada apa, Anton?" Dia menatapku dengan pandangan yang penuh penyesalan. "Nayara, aku tak punya tempat lain untuk pergi. Hidupku hancur. Bisnisku bangkrut. Aku kehabisan uang, dan aku bahkan tidak bisa kembali ke luar negeri. Tolong, Nayara, izinkan aku tinggal di sini sebentar saja, hanya sampai aku bisa bangkit lagi." Aku tidak percaya mendengar permintaannya. Pria yang pernah meninggalkanku demi egonya kini kembali, memohon belas kasihanku. Bagian dari diriku ingin menertawakannya, tetapi ada sisi lain yang justru merasa sebaliknya. Aku tahu bahwa memberikan tempat bagi Anton di hidupku lagi hanya akan menimbulkan masalah baru. "Anton, kau datang ke tempat yang salah," jawabku tegas. "Kau telah membuat keputusan yang menghancurkan hidupku dulu, dan aku tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran penderitaan itu." Dia tampak putus asa. "Nayara, tolong. Hanya sebentar. Aku tidak punya tempat lain." Aku menatapnya dengan tatapan tegas. "Kau pernah memiliki segala kesempatan untuk bersikap baik padaku, Anton. Tapi kau memilih untuk meninggalkanku dan mengejar sesuatu yang menurutmu lebih baik. Hidupku sudah baik-baik saja sekarang. Kau harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihanmu." Anton terdiam, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusanku. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan dan berbalik pergi dengan langkah gontai. Aku menutup pintu di belakangnya, merasa lega karena akhirnya telah menegaskan batas dalam hidupku. Anton tidak pernah kembali lagi setelah hari itu. Aku mendengar dari Lita bahwa dia pindah ke kota kecil, mencoba membangun hidup baru dari bawah lagi. Aku tidak merasa kasihan, hanya merasa lega bahwa babak Anton dalam hidupku sudah benar-benar selesai. Kini, aku berdiri di puncak hidupku, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Anton, Budiana, dan semua orang yang pernah mencoba menjatuhkanku,
kini hanya tinggal dalam ingatan. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah kulalui dengan kepala tegak. Dan kini, aku adalah Nayara, seorang wanita kuat yang mampu membangun istananya sendiri, dengan atau tanpa siapapun di sisinya. Dan tidak akan ada yang bisa menjatuhkan aku lagi. Waktu terus berlalu. Semakin aku fokus pada kebahagiaan dan pencapaian pribadi, semakin aku merasa bahwa masa lalu sudah benar-benar tertinggal jauh di belakang. Hidupku berjalan dengan damai, tenang, dan penuh kepercayaan diri. Istana yang kini aku tinggali adalah simbol dari perjuanganku, tempat di mana aku menjadi Nayara yang baru, kuat, tangguh, dan mandiri. Sampai suatu hari, sebuah panggilan telepon tak terduga dari rumah sakit mengganggu ketenanganku. "Nayara, ini mengenai Budiana," suara di ujung telepon berkata. "Dia baru saja masuk rumah sakit. Kondisinya cukup parah. Kami memerlukan anggota keluarga untuk datang." Mertuaku, Budiana? Ada sebuah perasaan aneh di dadaku. Meskipun kami tidak pernah dekat, dan hubunganku dengannya penuh ketegangan, berita ini tetap mengguncangku. Dalam diam, aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Haruskah aku datang? Apakah ini panggilan yang harus kuabaikan? Atau ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa sebenarnya aku, meskipun kepada orang yang pernah berusaha menjatuhkanku? Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di rumah sakit, berdiri di depan pintu ruang perawatan Budiana. Kudapati diriku mengambil napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat Budiana terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak pucat, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Aku berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Rasa sakit yang dia torehkan padaku masih ada, meskipun tidak lagi mendominasi hidupku. Namun, melihatnya dalam kondisi seperti ini, tanpa kekuatan dan arogansi yang dulu selalu menemaninya, memunculkan perasaan yang sulit dijelaskan. "Nayara." Suara seraknya terdengar lirih, membuatku sedikit tersentak. Aku berjalan perlahan mendekatinya. "Budiana." Dia menoleh, memandangku dengan mata yang dipenuhi rasa lelah dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok yang berbeda dalam dirinya. Bukan lagi wanita keras yang selalu menentangku, tetapi seseorang yang rapuh dan butuh pertolongan. "Aku ingin meminta maaf," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Aku tahu aku telah salah padamu, pada Anton, semuanya." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ini adalah sesuatu yang tak pernah kuharapkan datang darinya. Sejenak, bayangan masa lalu berkelebat di benakku. Hari-hari di mana dia memperlakukan aku dengan buruk, mengabaikanku sebagai menantunya, dan selalu memihak Anton, meski dia jelas-jelas salah. Namun, melihatnya dalam keadaan seperti ini, aku sadar bahwa menyimpan dendam tidak akan membawa kebaikan untuk siapapun. "Aku bukan orang yang sempurna," lanjut Budiana, suaranya semakin lirih. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Anton. Tapi aku salah. Dan aku menyakiti banyak orang dalam prosesnya, termasuk kamu." Aku menatap matanya, mencari kejujuran dalam ucapannya. Aku bisa merasakan ada perubahan dalam dirinya. Budiana yang ada di depanku sekarang berbeda dari sosok yang dulu selalu mencoba meremehkan keberadaanku. "Budiana," aku memulai. "Aku memaafkanmu. Tidak mudah untuk melupakan semua yang telah terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus bergerak maju. Sama seperti yang aku harapkan dari diriku, aku berharap kau juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri." Air mata mulai membasahi mata Budiana, dan dia memegang tanganku dengan lemah. "Terima kasih, Nayara." Aku mengangguk pelan,
Perasaan damai perlahan meresapi hatiku. Memaafkannya tidak akan mengubah masa lalu, tetapi itu adalah satu langkah besar untuk membebaskan diriku dari beban yang tidak perlu. Hari-hari setelah pertemuan itu, Bu Diana perlahan membaik. Hubungan kami, meskipun tidak sepenuhnya pulih, kini lebih damai dan tidak lagi penuh ketegangan. Aku merasa bahwa memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memaafkan telah membuka jalan baru dalam hidupku. Jalan di mana aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang luka lama. Anton? Aku mendengar kabar dari Lita bahwa Anton kembali ke kota, mencoba memperbaiki hidupnya setelah semua kegagalan yang dia alami. Namun, berbeda dengan dulu, aku tidak lagi merasakan emosi apapun terhadapnya. Dia adalah bagian dari masa lalu yang kini telah kutinggalkan. Pada suatu sore yang cerah, saat aku berdiri di balkon istanaku yang megah, memandang matahari terbenam yang indah di kejauhan, aku tersenyum. Hidup ini penuh dengan kejutan, penuh dengan tikungan yang tak terduga. Tapi pada akhirnya, aku berhasil menemukan diriku yang sejati. Aku, Nayara, adalah wanita yang kuat, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Hari demi hari berlalu setelah pertemuanku dengan Bu Diana di rumah sakit. Aku telah memutuskan untuk memaafkannya, meskipun tak mudah. Sementara itu, Anton masih tidak terdengar kabarnya. Ada bagian diriku yang penasaran, tetapi aku tak lagi terpengaruh oleh apapun yang terjadi dalam hidupnya. Fokusku hanya pada kebahagiaanku sendiri. Namun, suatu malam, saat aku sedang bersantai di ruang keluarga, teleponku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku mengangkatnya, dan suara dari ujung sana membuat jantungku berdegup kencang. Nayara, ini aku, Anton. Suaranya terdengar serak, hampir putus asa. Aku terdiam sesaat, tak percaya dia akhirnya menghubungiku setelah semua yang terjadi. Ada rasa ragu untuk menjawab, namun aku mencoba bersikap tenang. Ada apa, Anton? Aku butuh bicara denganmu, katanya dengan nada penuh permohonan. Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku tidak pantas memintamu mendengarkanku. Tapi, tolong, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku tak pernah menyangka Anton akan datang padaku dengan nada sesedih ini. Namun, aku tak ingin langsung terbawa perasaanku. Setelah semua yang dia lakukan, wajar jika aku merasa waspada. Apa yang ingin kamu bicarakan, Anton? Dia terdiam sesaat, sebelum melanjutkan. Hidupku hancur, Nayara. Setelah kita berpisah, aku kehilangan segalanya. Bisnisku bangkrut, dan Lita meninggalkanku. Sebuah senyum kecil muncul di wajahku, meskipun aku mencoba menahan diri. Anton, yang dulu begitu arogan dan sombong, kini berada di titik terendah hidupnya. Aku sudah memberi banyak kesempatan, Anton, jawabku dengan tegas. Tapi kau memilih menghancurkan segalanya. Ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Aku tahu. Anton menyahut cepat. Nadanya terdengar putus asa. Tapi aku tak punya siapa-siapa lagi. Nayara, ibu pun sekarang sedang sakit. Dan aku bahkan tidak bisa merawatnya dengan baik. Mendengar Bu Diana disebut, hatiku tergerak sedikit. Meskipun hubungan kami tidak sempurna, aku tak bisa mengabaikan keadaan mertuaku yang pernah kubantu di rumah sakit. Baiklah, aku menarik napas panjang. Aku akan datang. Tapi ini bukan untukmu, Anton. Aku datang karena ibu. Anton tak menjawab, hanya mengucapkan terima kasih pelan sebelum menutup telepon. Ada perasaan campur aduk dalam diriku. Aku tidak lagi peduli pada Anton sebagai suami, tetapi aku tahu bahwa di tengah semua keburukan, masih ada hal yang perlu dibereskan.
terutama dengan Bu Diana. Hari itu, aku datang ke rumah Bu Diana. Rumah itu masih sama seperti dulu, tetapi terasa lebih suram dan sunyi. Saat aku masuk, Anton sudah menungguku di ruang tamu, duduk dengan wajah penuh penyesalan. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Bu Diana sedang terbaring di kamarnya, dan aku berjalan menuju tempatnya. Melihatnya terbaring lemah di atas tempat tidur, membuat hatiku tersentuh. Meski dia pernah menyakitiku, pada akhirnya, dia adalah seorang ibu yang kini harus berjuang sendirian. Nayara. Bu Diana memanggilku dengan suara lemah. Terima kasih sudah datang. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Tidak apa, Bu. Saya datang untuk memastikan ibu baik-baik saja. Dia tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan rasa lega yang besar. Kami berbicara sebentar, meski tidak banyak yang bisa dia katakan. Saat aku hendak keluar dari kamar, Anton mendekat. Terima kasih, Nayara, katanya pelan. Aku tahu aku tak pantas menerima ini, tapi aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Aku menatap Anton dengan dingin. Aku tidak melakukannya untukmu, Anton. Ini semua untuk ibumu. Aku berbalik, siap untuk pergi. Namun Anton memanggilku lagi. Nayara, bisakah kita mulai dari awal? Aku berhenti sejenak, lalu menggeleng perlahan. Tidak. Anton, tidak ada yang bisa dimulai dari awal lagi di antara kita. Aku sudah melangkah maju, dan itu yang terbaik untukku. Tanpa menunggu jawabannya, aku pergi meninggalkan rumah itu, dengan perasaan lega karena akhirnya bisa melepaskan masa lalu sepenuhnya. Setelah pertemuan terakhir dengan Anton dan Bu Diana, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari bahuku. Aku telah menutup babak kelam dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Bisnis yang kujalankan semakin berkembang, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Hidupku sekarang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kedamaian yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Sementara Anton dan Bu Diana masih berjuang dengan kehidupan mereka, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku sadar bahwa memaafkan tidak berarti kembali ke masa lalu, tetapi memberi diriku kebebasan untuk melangkah maju. Kini, aku, Nayara, adalah wanita yang kuat dan mandiri, yang tak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku telah mengusir semua orang yang meremehkanku dari hidupku, dan dengan percaya diri, aku melangkah menuju masa depan yang penuh cahaya. Tamat.